Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat datang di ibadah kita pada hari ini, ibadah keluarga sektoral Rabu 30 September 2020. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 4, baitnya yang pertama dan yang ke-6. Jemaat, mengawali ibadah kita, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk waktu kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga ya Tuhan, di tempat kami masing-masing, kami bisa mengikuti ibadah keluarga sektoral pada hari ini. Tuhan, kiranya kami memohon buat kuasa Roh Kudus-Mu mau melingkupi setiap dari kami, di dalam mengikuti peribadahan ini, sehingga apapun yang kami dapatkan dari ibadah ini, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas harinya nantinya. Ya Tuhan, inilah permohonan kami yang kami bawakan kepadamu di dalam nama Yesus anak Bapa kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan masuk di dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 112, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 112, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Meresponi Mazmur kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 14, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga.
Sekarang kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, memberikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti apa maksud dari firman-Mu pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Amsal pasal 23, ayat 24 sampai 26. Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yang berbunyi demikian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tema khotbah kita pada hari ini ialah tentang sukacita orang tua. Sukacita orang tua ini bisa kita ketahui melalui pembacaan kita pada hari ini yang terambil di dalam Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26. Di dalam ayatnya yang ke-24, kita bisa melihat bahwa para orang tua bersukacita karena anak-anak mereka hidup di dalam kebijaksanaan. Dan di dalam ayat 26, kita bisa melihat bahwa para orang tua juga bersukacita ketika anak-anak mereka hidup dengan taat kepada ajaran-ajaran yang sudah mereka berikan. Ini secara garis besar saya memberitahu kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, ketika kita mengetahui bahwa para orang tua dapat bersukacita apabila anak-anak mereka hidup di dalam kebijaksanaan, hidup di dalam ajaran-ajaran yang sudah mereka berikan, maka hal ini sangat jelas bahwa peran orang tua sangat mempengaruhi karakteristik anak-anak nantinya, kepribadian anak-anak itu nantinya. Apakah anak-anak itu dapat hidup di dalam kebijaksanaan, apakah anak-anak itu dapat hidup seturut dengan apa yang orang tuanya ajarkan. Bapak Ibu, di sini firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa keluarga, para orang tua itu mempunyai peran yang sangat penting di dalam mengembangkan karakteristik dari anak-anak mereka. Ketika mereka memiliki kebijaksanaan, ketika mereka memiliki teladan yang baik untuk anak-anaknya, maka pasti anak-anak mereka juga akan berlaku seperti apa yang orang tuanya teladankan kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu, jika kita melihat lebih dalam di dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-24 sama 24 dan 25, sebenarnya menjelaskan bahwa di dalam kehidupan masyarakat Israel kuno, gaya hidup orang tua akan sangat tergantung kepada perilaku kehidupan anaknya. Orang tua yang anaknya bijak dan benar sangat membuat para orang tua merasa memiliki kebahagiaan tersendiri di dalam kehidupannya. Bijak dan benar mengandung arti bahwa anak-anak memiliki pengertian dalam menyikapi segala hal, serta selalu hidup yang penuh dengan kejujuran dan kebenaran. Di dalam hal ini,
reputasi anak-anak pada zaman bangsa Israel kuno sangat mempengaruhi juga reputasi dari orang tua mereka. Karena itu, para orang tua Israel kuno sangat malu apabila anak mereka menjadi cerminan, menjadi teladan yang buruk bagi orang-orang di sekitar mereka. Sedangkan di ayatnya yang ke-26 berbicara tentang seruan dalam diri anak-anak agar mereka selalu dapat memberikan hati kepada pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh orang tua. Dalam hal ini adalah hal-hal yang mendasar. Karena itu, seorang anak ketika mereka lahir di dalam sebuah keluarga adalah tempat utama bagi mereka untuk mendapatkan ajaran-ajaran pokok, ajaran-ajaran dasar yang akan membentuk mereka nantinya ketika mereka dewasa, supaya mereka memiliki kepribadian, karakteristik yang dewasa yang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita semua untuk mempertahankan nilai-nilai hidup dan pengajaran-pengajaran kekristenan kepada diri kita sendiri sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai seorang ibu, sebagai kakak, untuk mengajarkan orang-orang muda yang lebih muda kepada kita untuk mengajarkan anak-anak nantinya agar mereka dapat hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu, sedari dini anak-anak yang berada di sekitar kita harus ditanamkan apa firman Tuhan, apa isi firman Tuhan, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada mereka. Dengan menanamkan semuanya itu, tentu saja anak-anak pasti akan hidup di dalam kebijaksanaan. Anak-anak pasti akan taat kepada apa yang orang tuanya ajarkan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bingung bagaimana caranya supaya kita bisa mengajarkan hal-hal ini kepada anak-anak kita, tentu saja Bapak Ibu juga harus hidup dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Apabila kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita juga akan mengetahui apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan agar kita lakukan, sehingga kita juga bisa menjadi orang yang bijaksana dan nantinya kita bisa menjadi teladan bagi mereka semua. Sejak Bapak Ibu, sedari dini, anak-anak sebenarnya harus kita ajarkan mengenai firman Tuhan. Karena itu di GPIB disediakan PLKTA, PLKTT, GP, sampai PKLU, supaya mereka terus-menerus berada di dalam lingkup Tuhan, supaya mereka terus-menerus mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu, mari kita semua sebagai orang tua, sebagai orang kakak, sebagai orang-orang yang dianggap lebih tua, mari kita hidup lebih bijaksana lagi pada saat ini. Mari kita mengajarkan anak-anak di sekitar kita apa itu firman Tuhan, apa yang diajarkan bagi kita, apa yang kita teladankan bagi mereka nantinya, supaya mereka juga bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang selalu hidup di dalam jalan kebenaran. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai orang tua, sebagai orang yang dianggap tua di lingkungan kita, mari kita dengan tidak bosan-bosannya untuk selalu mengajarkan, memberi teladan kepada anak-anak di sekitar kita, supaya mereka dapat hidup di dalam Tuhan, hidup penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, mari kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing dan tekun di dalam pengajaran agar sukacita tersebut dapat kita peroleh dan tentunya hanya berasal dari Tuhan saja. Amin. Meresponi firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 289, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga.
Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat, karena itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini, yang mau mengajarkan kami untuk menjadi orang tua yang selalu memberi teladan bagi anak-anak kami. Orang tua yang harus memenuhi peranan mereka, agar anak-anak kami juga nantinya akan menjadi anak-anak yang selalu turut dengan apa yang Kau kehendaki, selalu dengar-dengaran terhadap kami, selalu mematuhi setiap ajaran-ajaran akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan, para pegawai majelis, presbiter, pendeta juga, dan termasuk pihak-pihak terkait lainnya, Tuhan, kiranya Engkau melindungi mereka, melingkupi mereka dengan kuat kuasa kasih-Mu, sehingga ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka putuskan, semuanya itu turut dengan apa yang Kau kehendaki, sehingga apapun itu semuanya Tuhan mampu membangun gereja kami menjadi lebih baik lagi di masa depannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, kiranya Tuhan Engkau selalu melingkupi keluarga kami, melindungi keluarga kami, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya itu bisa turut dengan apa yang Kau kehendaki, dan kami tidak keluar daripada jalan kebenaran-Mu. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan Roh Kudus-Mu di dalam menjalani setiap keluarga kami masing-masing. Hingga ya Tuhan, kami selalu berada di dalam lingkup-Mu, kami selalu berada di dalam perlindungan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini di tengah-tengah pandemi COVID. Kiranya Tuhan Engkau selalu melindungi kami, menjauhi kami dari segala macam sakit penyakit. Bagi jemaat yang sakit Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memberi semangat bagi mereka untuk mampu menjalani aktivitasnya hari lepas harinya. Sehingga ya Tuhan, bagi mereka juga yang sakit, Engkau sembuhkan, sehingga mereka mampu kembali lagi berkumpul bersama-sama dengan kami, kembali lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mendoakan para pemerintah kami, mulai dari pelosok hingga yang ke kota. Tuhan, kiranya Engkau melingkupi mereka dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka rencanakan bagi bangsa dan negara ini, semuanya itu boleh bermanfaat, boleh berguna bagi masa depan kami semuanya. Tuhan, terutama juga di tengah-tengah mereka menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kesehatan, agar mereka mampu terus-menerus melakukan dan memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Ya Tuhan, inilah permohonan kami. Kiranya Engkau mau mendengarkannya yang kami bawakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Ingatlah firman Tuhan dari Ibrani pasal 13 ayat 15 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 84, bait yang pertama sampai bait yang kedua.
Jemaat, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami, walaupun Tuhan nilainya tidak lebih banyak daripada apa yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau mau menerimanya. Kiranya juga Tuhan persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh pihak-pihak yang nantinya akan mengelolanya sehingga dapat berguna bagi pembangunan gerejamu serta bagi jemaat-jemaatmu yang membutuhkannya. Tuhan, inilah doa kami, dan Engkau mau menyambut dan mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 240A, baitnya yang pertama dan ketiga. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.